Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita dapat meneruskan aktivitas bersama tafsir Al-Munir surah Al-A'la, bahagian tafsir dan ulasan ayat fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa, halaman 190. Pagi ini halaqah yang ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi ulama'il amilin amin ya rabbal alamin. Mu'allif menerangkan setelah karyanya dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu, kebanyakan orang-orang yang engkar sebenarnya mereka engkar dengan lidah sahaja. Ada sebagian manusia yang tidak menyukai tazkirah tapi dengan lidah saja katanya. Apa yang jelas kebanyakan manusia mengambil manfaat daripada peringatan dan jarang-jarang orang yang menolaknya. Kadang-kadang secara lidah dia memang tak menerima, tapi sebenarnya hatinya menerima katanya. Jadi kita perlu memberi peringatan. Meninggalkan kebaikan yang banyak semata-mata untuk menolak keburukan yang sedikit adalah suatu keburukan yang besar. Artinya apa? Kita jangan tidak mau memberi peringatan karena dikhawatir orang tidak mau mendengar. Karena kita terlalu memerhatikan orang yang tidak mau, berarti nanti orang yang mau tadi tersekat. Maka jangan begitu katanya. Meninggalkan kebaikan yang banyak semata-mata untuk menolak keburukan yang sedikit adalah suatu keburukan yang besar. Oleh itu katanya kesimpulannya wajib menyebarkan peringatan walaupun peringatan itu tidak diambil manfaatnya, kecuali oleh mereka yang Allah tahu orang itu akan menerimanya, kecuali oleh mereka yang Allah mengetahui bahwa mereka mengambil manfaat sedangkan kita tidak mengetahuinya, kita tidak tahu. Yang jelasnya ada perintah fadzakir inna fa'atiz zikra, sampaikan saja katanya. Kemudian selepas Allah memerintahkan nabinya supaya memberi peringatan, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya bermaksud orang yang takut kepada Allah akan mendapat peringatan. Ini kuncinya, intinya lah rahasianya. Sayadzakkaru man yakhsha. Orang itu kalau ada sifat khasyah, keindahan, rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, orang itu akan menerima peringatan. Mulianya sifat khasyah ini ya. Banyak disebut sifat khasyah dalam Quran. Kita nak sorot sedikit ayat dalam surah At-Taubah. Ayat ini patutnya perlu diperhatikan oleh setiap mukmin ya. Setiap mukmin perlu ada ayat surah Taubah yang berkenaan dengan khasyah di hatinya supaya hidupnya dijaga Allah. Halaman 189 ayat 18. Tengok di sini peranan sifat khasyah. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Orang yang rajin mendatangi rumah Allah, rajin mengimarah ke rumah Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman mesti dia rajin ke masjid. Satu. Kemudian wal yaumil akhir, orang yang beriman dengan hari kemudian. Orang yang selalu ingat hari kemudian mesti ingat masjid.
Karena di antara yang selamat nanti di sana orang yang mencintai masjid. Kemudian wa aqamas salat, orang menegakkan salat. Menegakkan salat perlu di masjid. Rasulullah dan para sahabat salat mereka di masjid. Wa ataz zakah, dan mengerjakan zakat. Yang keempat, yang kelima, walam yakhsha illallah. Orang itu hanya takut kepada Allah. Disinilah mahalnya sifat khasyah itu. Orang itu kalau ada khasyah di hatinya, masjid akan bertempat di hatinya. Subhanallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Inilah orang yang mendapat hidayah Allah. Sanjungan Allah dalam kitab sucinya ya. Ayat 18 surah Taubah perlu dilihat oleh setiap orang mukmin yang merasa dirinya mukmin. Man amana billahi wal yawmil akhir. Orang tu kalau ingin merealisasikan imannya kepada Allah, ingin merealisasikan imannya kepada hari kemudian, orang tu perlu mencintai masjid. Itulah intinya. Baik. Seterusnya, kemudian Allah menerangkan pula realiti bahwa peringatan itu tidak memberi kesan kepada orang engkar. Nah, orang engkar jangan diharap dia akan menerima. Karena di sini peringatannya apa? Wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan naral kubra. Orang yang celaka, si kafir akan menjauh. Akan menjauh. Malah karena mereka menjauh daripada peringatan di dunia ini, nanti mereka akan jelas masuk neraka. Dalam neraka itu mereka tidak hidup, tidak mati. Artinya diazab sepanjang zaman, kekal abadi. Apa tadi ayatnya? Wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ayat 11, 12 dan 13 surah Al-A'la. Maksudnya peringatan itu dijauhi dan ditinggalkan oleh orang-orang yang celaka dari golongan kafir. Ini disebabkan oleh sifat keras kepala, degil, dan kekufuran mereka. Di samping mereka juga tenggelam dalam maksiat. Nah, kemaksiatan itu menghalang mereka mendengar pengajaran. Subhanallah. Kenapa orang itu lari daripada pengajaran? Dia banyak dosanya. Kenapa orang itu mau mendengar pengajaran? Dia sudah dapat memadam sebahagian besar dosanya ataupun memadam dosanya. Oleh sebab kedegilan tersebut, orang ingkar itu tidak akan masuk. Orang ingkar itu akan masuk ke dalam neraka jahanam dan merasai kepanasannya. Api neraka adalah api yang sangat besar, manakala api dunia ini api yang kecil masih dikirakan. Ataupun mungkin maksud api yang besar itu adalah tingkatan di bawah tanah neraka, seperti yang dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Boleh juga katanya maksudnya mereka itu berada di kerak neraka, di bawah sekali. Orang-orang yang dibakar dalam api neraka yang besar itu, mereka akan kekal di dalam azabnya. Mereka tidak akan mati, bahkan mereka akan terus hidup dalam kehidupan yang tiada keselesaan dan kesenangan sama sekali. Itu dikatakan dalam surah Az-Zukhruf ya. Dalam surah Fatir. Dalam surah Fatir, Prof. Wahbah Zuhaili merujuk surah Fatir di sini ayat 36 ya, ayat 36. Apa kata di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Nas'alullah al-afiyah. Orang-orang kafir itu katanya tersedia bagi mereka neraka jahanam. Mereka di sana tidak hidup, tidak mati. La yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka masuk api tapi tetap hidup dalam api itu. Coba bayangkan ya. Biasanya kalau api dunia, kalau orang masuk dalam api mungkin 5 menit saya sudah mati barangkali. Atau 10 menit katalah. Ini hidup terus. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Azabnya tidak diringankan. Kadzalika nazzi kulla kafur. Demikianlah dibalas Allah setiap orang yang kufur kepada Allah. Itu dalam ayat 36. Dalam ayat 35 mereka meraung, meratap di sana
berteriak, ingin keluar dan ingin kembali ke dunia beramal saleh. Subhanallah. Tengok ayat 37 ya. Mereka meratap, meraung, ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Rupanya amal saleh yang berguna. Itu maka dikatakan ulama, tujuan kita hidup ini untuk beramal saleh. Amanu wa amilus salihat. Sebab dikhususkan sebutan kafir dalam ayat ini ialah karena orang fasik secara umumnya tidak akan menjauhkan diri dari peringatan. Kalau fasik katanya masih mau mendengar peringatan. Kata Wahab Az-Zuhaili. Maka dikatakan orang kafir di sini. Maka Al-Quran tidak menyebut mengenai orang yang celaka dari kalangan orang yang fasik. Tidak disebutkan yang fasik masih mau mendengar. Kalau anda mau mendengar, itu sifat kafir katanya. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian sesudah ini nanti akan disorot. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sebelum itu kita perlu rujuk juga surah Az-Zukhruf ayat 77. Ini penderitaan orang kafir juga ya, dinyatakan dalam surah Az-Zukhruf. Apa peringatannya? Katanya di sana orang kafir itu karena tidak tahan lagi menerima azab di sana, mereka ingin keluar dari azab neraka. Nah, ini patut juga diperhatikan ya. Halaman 495 surah Az-Zukhruf ayat 77, 78, 78. Oke, ayatnya pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Nas'alullah al-afiyah. Orang penghuni neraka itu nanti karena tidak tahan lagi tinggal dalam neraka, katanya tidak mati dalam api itu, tidak tahan lagi menderita azab. Mereka menyuruh petugas di neraka, malaikat Malik, wa nadaw ya Malik. Mereka menyuruh, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Kalau boleh kami mati sajalah. Kami tidak mau dalam neraka ini lagi, tidak tahan lagi ini. Mereka minta supaya mati terus, tidak diazab lagi. Apa kata malaikat Malik? Qala innakum makisun. Kata malaikat Malik, beginilah nasib kamu. Kamu dulu di dunia engkar, degil, beginilah nasib kamu. Di mana silapnya? Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kamu tidak suka kepada al-haq, tidak suka belajar, tidak suka agama, tidak suka ilmu, tidak suka Quran, tidak suka hadis, tidak suka karya-karya ulama yang merupakan penyambung lidah Nabi. Kamu tidak mendekati ulama. Ulama itu menyampaikan yang hak. Ulama itu menegakkan yang hak. Kamu tidak mau al-haq katanya. Laqad ji'nakum bil haq. Sudah ada dalam masyarakat kamu orang yang menyampaikan yang hak. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan kamu membenci yang hak itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dilindungi ya. Jadi besok akan dilanjutkan ayat berikutnya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Amin rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wadai'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.